Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kekuatan asam dan basa. Oke, dalam suatu larutan asam atau basa itu dapat terionisasi ya. Nah, besarnya molekul yang terionisasi itu dinyatakan dalam derajat ionisasi yang disimbolkan dengan alfa. Alfa dirumuskan dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat awal atau mula-mula. Besarnya alfa adalah antara 0 sampai dengan 1. Ketika besarnya adalah 0, maka tidak terjadi ionisasi non elektrolit ya. Ketika besarnya 1, maka terionisasi sempurna, elektrolitnya kuat. Ketika nilainya 0 sampai 1, maka terionisasi sebagian. Semakin besar alfanya, maka semakin kuat sifat elektrolitnya. Nah, jika ditinjau dari banyaknya ion H+ dan OH-, maka semakin besar nilai alfa, maka semakin banyak ion H+ dan OH-, maka juga semakin kuat sifat asam atau sifat basanya. Nah, ya, berarti semakin banyak H+ atau semakin banyak OH- atau semakin mudah terurai, maka semakin kuat asam atau basa tersebut. Kita lihat dulu untuk asam kuat. Asam kuat itu dalam larutan dengan pelarut air terionisasi sempurna, di mana derajat ionisasinya adalah sama dengan 1. Contohnya H2SO4, HClO4, Hi, HBr, HCl, dan HNO3. Nah, H2SO4 contohnya ya, dalam air itu terionisasi sempurna. Tidak tersisa molekul H2SO4. Semuanya terionisasi menjadi H+ dan SO4 2-. Basa kuat juga begitu. Dalam larutan dengan pelarut air itu terionisasi sempurna. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Contohnya NaOH, KOH, RbOH, BaOH 2 kali, JaOH 2 kali, dan lain-lain. Golongan 1A semuanya nanti kalau membentuk basanya jadi basa kuat, yang 2A sebagian menjadi basa kuat dan sebagian lemah. Kita lihat contoh yang NaOH. Ketika membentuk atau terjadi ionisasi, maka terbentuklah Na+ dan OH-. NaOH dalam air terionisasi 100% sehingga tidak tersisa molekul NaOH. Nah, karena pada asam kuat dan basa kuat itu semuanya terionisasi, sehingga jumlah H+ dan OH-nya melimpah, menyebabkan sifat asam dan sifat basanya menjadi kuat. Sedangkan pada asam lemah ya, dalam larutan dengan pelarut air terionisasi sebagian, nilai alfanya antara 0 sampai dengan 1. Contohnya H3PO4, HF, HCN, CH3COOH ya, asam asetat ini asam organik, dan H2CO3. HF ketika terionisasi contohnya menjadi H+ dan F-, dan dalam larutan tersebut masih ada molekul HF yang tidak terionisasi. Demikian juga dengan basa lemah. Misalkan NH3 LOH 3 kali, BOH 2 kali, ALOH 3 kali ketika terionisasi menjadi Al3+ dan 3 OH-, itu juga masih tersisa molekul ALOH 3 kali yang tidak terionisasi. Sehingga jumlah H+ dan jumlah OH-nya tidak optimal. Nah, ini yang menyebabkan sifat asamnya menjadi lemah atau sifat basanya menjadi lemah. Demikian tadi bagaimana membedakan asam kuat dan basa kuat, serta asam lemah serta basa lemah. Belajar kimia itu asik. Terus semangat belajar kimia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.